Dia adalah seorang putri kecil yang terlantar di daerah kumuh di usianya yang baru 10 tahun. Dia mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang paling berat dan melelahkan. Setiap hari gadis kecil itu sering kelaparan dan kedinginan dan seringkali menerima pukulan serta omelan dari keluarganya, tanpa alasan. Di rumah ini satu-satunya tempat yang mau menerimanya adalah loteng yang gelap dan tanpa sinar matahari. Hari ini saat membuka mata, dia mendapati dirinya entah bagaimana berada di sebuah ruangan yang terang panik. Dia langsung terduduk tegak. Dengan hati-hati dan penuh ketakutan mengamati sekelilingnya. Pasti akan membuatnya dipukuli lagi. Memikirkan hal itu dia dengan takut menutupi kepalanya, tapi yang terdengar di telinganya adalah suara yang lembut. Sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di hadapannya. "Putri kecilku, tolong lihat ibumu." Gadis itu mendongak dan melihat seorang wanita dengan mata berkaca-kaca. Di belakangnya berdiri 3 orang berambut hitam dan bermata ungu, menatapnya. Aura bangsawan mereka membuat gadis itu seketika merasa membeku. Dia sangat ingin kembali ke lotengnya, tapi wanita itu tidak peduli dengan lumpur di tubuhnya. Dia menggenggam erat tangan kecil gadis itu yang gemetar. "Kami adalah keluarga kandungmu yang mencintaimu lebih dari siapapun." Pemandangan seperti mimpi ini membuat gadis itu tidak percaya. Gumamannya yang pelan langsung disangkal oleh orang lain yang ada di sana. "Ini bukan mimpi, kau akan segera bertemu denganku lagi. Meskipun saudara-saudaramu mungkin akan mengganggumu pada awalnya dan membuatmu sedih, tapi tunggu saja dan mereka akan mencintaimu lebih dari siapapun." Saat itu juga seorang pria menerobos masuk ke dalam ruangan. Dia menutupi mata gadis itu dan mengangkatnya ke dalam pelukannya. Tindakan ini memicu ketidaksenangan dari orang lain di ruangan itu. "Bukankah seharusnya kau bersiap untuk upacara penobatan? Apa yang kau lakukan di sini?" Dan kita sudah jelas-jelas setuju bahwa kemampuannya hanya boleh ditunjukkan di depan keluarga. Tapi pria itu dengan tegas membawa gadis itu pergi dari ruangan. Dia memberitahu gadis itu bahwa hari ini adalah harinya. Dia menjadi kaisar dan gadis itu menjadi permaisuri. Saat pria itu perlahan menyingkirkan tangannya, sebuah jalanan yang ramai muncul di depan mata gadis itu. Pemandangan yang belum pernah dilihatnya ini terasa tidak nyata bagi gadis itu. Pria itu memberitahunya bahwa dia akan menempuh jalan yang hebat di masa depan. Tak terhitung banyaknya orang akan menatapnya dengan hormat dan mereka akan saling mencintai dan bahagia. Gadis itu tidak mengerti apa yang dikatakannya. Bertahun-tahun hidup dengan harga diri yang rendah membuatnya takut untuk berharap. Tiba-tiba cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuhnya. Dia berbalik untuk bertanya siapa sebenarnya pria itu. Dia hanya menutupi matanya dan berjanji mereka akan bertemu di masa depan. Sesaat kemudian gadis itu kembali ke loteng yang gelap itu. Meskipun dia sudah tahu bahwa momen indah itu hanyalah mimpi, air mata kekecewaan tetap jatuh dari matanya. Dia dengan berani menyeka air matanya meyakinkan dirinya untuk berhenti berhayal tentang keindahan yang tidak realistis. Tiba-tiba seseorang menggedor pintu dengan keras. Jantung gadis itu langsung terlonjak kaget. Benar saja, kakaknya menerobos masuk ke dalam kamar. Detik berikutnya dia membentak gadis itu untuk cepat mencuci pakaian hari ini. Sikapnya yang kasar, sangat berbeda dengan keluarga dalam mimpinya. Gadis itu gemetar ketakutan, air mata tanpa sadar menggenang di matanya. Tapi hal itu tidak membuatnya bersimpati sedikit pun. Satu-satunya hal yang beruntung adalah hari ini dia berhasil lari keluar sebelum dipukuli. Dia meletakkan pakaian di tanah dan menggosoknya dengan keras. Sesekali dia harus meniup tangannya yang merah dan membeku untuk menghangatkannya. Tapi sekeras apapun dia mencoba, dia tidak bisa membersihkan tumpukan pakaian yang menggunung itu karena keluarga mereka tidak punya sabun sama sekali. Gadis itu menggosok pakaian sambil mengingat kembali mimpinya. Orang-orang itu berkata mereka adalah keluarga kandungnya. Melihat bayangannya di air, gadis itu teringat bahwa keluarga itu semuanya memiliki rambut hitam dan mata ungu yang khas seperti dirinya. Tapi keluarganya yang sekarang semuanya berambut coklat. Mungkinkah yang mereka katakan itu benar? Memikirkan hal ini, kemungkinan itu membuat jantung gadis itu berdebar kencang, tapi dia segera menepis pikiran yang tidak realistis itu. Lalu dia mulai mencuci pakaian lebih keras lagi. Setelah ini dia masih harus kembali untuk bersih-bersih dan menyiapkan makanan. Kalau tidak, dia pasti akan dipukuli lagi oleh orang tuanya. Saat itu juga seorang pria mendekati gadis itu. Dia menghampiri dan menyapa gadis itu. "Halo si bisu kecil." Gadis itu tidak punya nama dan karena dia tidak pernah berbicara, semua orang memanggilnya si bisu kecil. Melihat gadis itu memang memiliki mata ungu, pria itu berpikir sejenak lalu mendekatkan wajahnya. Mengatakan dia ingin memberitahu gadis itu sesuatu yang menarik. Gadis itu sangat waspada terhadap pria itu. Dia adalah paman Finn, seorang preman dari gang. Sebelum gadis itu sempat merespons, Finn berbalik dan mulai berbicara sendiri. Beberapa hari yang lalu, ayahnya yang mabuk mengaku di kedai minuman bahwa dia telah membunuh seorang bangsawan. Bangsawan yang dia bunuh adalah seorang pria dewasa yang kebetulan tidak memiliki ksatria di dekatnya. Tapi saat itu Finn mengira ayahnya hanya membual lagi pula. Bagaimana mungkin seorang pengemis dari daerah kumuh bisa mengalahkan seorang bangsawan yang dilatih ilmu pedang sejak kecil. Sambil berbicara dia memberikan sebuah bola kristal biru kepada gadis itu. Alat ini bisa menguji apakah seseorang memiliki kekuatan sihir. Satu-satunya bangsawan dengan rambut hitam dan mata ungu seperti gadis itu berasal dari keluarga Eteron. Keluarga ini telah menjadi keluarga penyihir selama beberapa generasi.
Jadi jika gadis itu memiliki kekuatan sihir, kemungkinan besar dia berasal dari keluarga ini. Gadis itu tidak tahu apa-apa tentang sihir, dia tidak mengerti bagaimana orang bisa memunculkan air dan api dari udara kosong. Melihat gadis itu tidak merespons, Finn menjadi cemas. Dia ingin mengajarinya tapi dia sendiri belum pernah melihat sihir. Tiba-tiba dia teringat sebuah pepatah, sihir hanyalah sebuah keinginan yang sangat kuat. Dia bertanya pada gadis itu warna apa yang dia inginkan untuk bola kristal itu. Gadis itu secara naluriah memikirkan warna ungu yang melambangkan keluarga dari mimpinya. Sesaat kemudian, bola di telapak tangannya memancarkan cahaya ungu yang sangat cemerlang. Finn menangis bahagia jika dia mengembalikan anak ini ke keluarga Atheron. Dia pasti akan mendapatkan banyak uang. Saking senangnya dia mencium kening gadis itu, bau busuk yang menyengat hampir membuatnya muntah. Dia menyuruh gadis itu untuk pulang dan mandi yang bersih, dia akan segera datang menemuinya. Saat hendak pergi dia berhenti, dan memperingatkan gadis itu untuk tidak memberitahu keluarganya tentang ini. Paman akan membantumu menemukan keluarga aslimu. Kembali ke rumah, gadis itu berdiri dengan patuh di sudut ruangan. Dia juga ingin duduk dan makan bersama keluarga, tapi ayahnya yang jijik dengan tubuhnya yang kotor dan bau menyuruhnya untuk pergi. Gadis itu tidak berani membantah ayahnya. Kedinginan dan kelaparan, dia bersembunyi di loteng lagi, hanya bisa mengintip melalui celah pintu yang kecil, melihat tawa keluarganya. Karena tidak makan selama 2 hari, perutnya terasa menempel di punggungnya, tapi kelaparan lebih baik daripada dipukuli. Setelah entah berapa lama di luar menjadi sunyi. Gadis itu dengan takut-takut membuka pintu, dia ingin melihat apakah orang tuanya menyisakan makanan untuknya. Hasilnya sudah jelas, tentu saja gadis yang penurut itu, dengan sadar mulai membereskan piring-piring. Saat itu juga Paman Finn mencondongkan tubuhnya melalui jendela untuk menyapa gadis itu. Terkejut, gadis itu tanpa sadar melepaskan pegangannya saat piring itu jatuh ke lantai. Suara nyaring itu membuat jantung gadis itu serasa mau copot. Dia tidak punya waktu untuk mengurusi Paman Finn di jendela, air mata sudah memenuhi matanya karena panik. Untungnya Finn membawa gadis itu pergi tanpa banyak bicara. Melihat keadaan gadis itu yang sangat terpukul, dia menghibur gadis itu mengatakan akan membawanya menemukan keluarga kandungnya. Orang-orang di sana semuanya berambut hitam dan bermata ungu, seperti dirinya. Gadis itu terdiam mendengarnya, mungkinkah itu adalah orang-orang dari dalam mimpinya. Dia pun menggambar 4 sosok orang di tanah. Finn mengira ini adalah gambaran keluarga gadis itu sekarang, tapi gadis itu menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menunjuk ke salah satu gambar dan menunjuk Paman Finn. Melingkari 3 gambar sisanya dan menunjuk ke rambutnya sendiri. Finn benar-benar tidak paham. Apa yang coba diungkapkan oleh gadis itu? Mungkinkah karena dia datang terlambat? Gadis itu ingin meledakkan kepalanya. Tapi gadis itu mati-matian menggelengkan kepalanya. Baru setelah memastikan sebanyak 3 kali, Finn akhirnya menyadari. Satu gambar orang itu mewakili Duchess, dia punya rambut coklat seperti Finn, sementara 3 lainnya melambangkan Duke dan saudara kembarnya. Mereka berambut hitam dan bermata ungu seperti gadis itu. Setelah mendapat konfirmasi dari Paman Finn, jantung gadis itu mulai berdebar kencang. Kemudian Finn membawa gadis itu ke ibu kota kerajaan. Ini adalah kali pertama gadis itu meninggalkan kawasan kumuh. Setiap sudut ibu kota menjadi pemandangan yang istimewa di matanya. Saat itu, Finn menyadari pakaian gadis itu yang kotor, jadi dia membawa gadis itu untuk mandi. Gadis itu kini terlihat bersih dan tampak seperti peri yang turun ke dunia manusia. Finn memuji gadis itu sambil menebak-nebak kenapa keluarga itu tidak mengizinkannya mandi. Mungkin mereka ingin menyamarkan gadis itu agar terlihat biasa saja, dan menjualnya. Lagi pula anak dengan auranya jelas berasal dari keluarga yang luar biasa. Kemudian Finn memberikan sebuah jubah berkerudung. Setelah membantunya memakai tudung, dia memberitahu gadis itu kalau dia sebenarnya belum memberitahu gengnya soal ini. Jika mereka sampai tahu ini, pasti akan dianggap sebagai kasus penculikan. Menyinggung bangsawan bisa membuat kepala mereka melayang, jadi dia berharap gadis itu bisa membelanya saat dia kembali ke rumah nanti. Keduanya menaiki kereta menuju kediaman Duke Atheron, tapi sebelum sampai di gerbang kereta mereka dihentikan oleh penjaga. Komandan Satria langsung menyadari gadis yang bersembunyi di belakang. Dia bergegas menghampiri dan membuka tudung gadis itu. Sesaat kemudian rambut hitam dan mata ungu yang menjadi simbol identitasnya terlihat oleh semua orang. Para ksatria pun serentak berteriak, "Selamat datang kembali, Nona Liliana." Kemudian keduanya diantar ke ruang tamu. Finn tampak sangat gugup, dia tidak menyangka Duke akan menemui mereka secara langsung. Sementara gadis itu mengamatinya dengan cermat, pria di kursi utama itu adalah salah satu orang yang ia lihat di dalam mimpinya. Sang Duke menyadari tatapan gadis itu, ekspresinya yang dingin, membuat gadis itu ketakutan dan langsung menunduk. Meskipun orang ini mirip dengan yang ada di mimpinya, dia terlihat lebih muda dengan tatapan mata yang lebih mengerikan. Kemudian Duke memberi isyarat pada pelayan untuk membawa bola kristal. Finn memberi kode pada gadis itu untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Jantung gadis itu berdebar tegang. Dia berpikir keberhasilannya waktu itu hanyalah kebetulan. Seiring berjalannya waktu, bola kristal itu sama sekali tidak menunjukkan perubahan. Tepat saat Duke hendak menganggap semua ini lelucon, kedatangan Duchess mengubah segalanya. Ketika gadis itu melihat siapa yang datang, dia kembali teringat adegan dalam mimpinya, di mana Duchess memanggilnya putri dengan penuh kasih sayang. Sesaat kemudian,
Bola di tangan gadis itu bersinar dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Duke dan Duchess sama-sama terpana melihat pemandangan di depan mereka. Finn menangis haru dan memeluk gadis itu. Pada saat inilah sang Duke akhirnya mengakui identitas gadis itu di dalam hatinya. Bagaimanapun juga bola kristal ini hanya bereaksi pada garis keturunan Atheron. Kemudian Duchess membawa gadis itu keluar dari ruangan. Setelah gadis itu pergi, ekspresi Duke menjadi dingin. Dia memerintahkan Finn untuk menceritakan semua yang terjadi mulai sekarang tanpa satu kebohongan pun. Sementara itu Duchess berjalan bersama Liliana di koridor. Dia bertanya berapa umur gadis itu. Kalau dihitung-hitung seharusnya dia berumur 10 tahun, tapi gadis itu terlihat jauh lebih kecil dari anak 10 tahun pada umumnya. Mengingat orang tuanya berdebat karena lelah mengurusnya selama 10 tahun, gadis itu yakin umurnya memang 10 tahun. Tapi Duchess masih merasa aneh karena bukan hanya Duke sebelumnya yang sangat tinggi, bahkan mendiang Duchess pun tidak pendek. Gadis itu memiringkan kepalanya dengan bingung. Apa hubungannya tinggi badan mereka dengannya? Duchess melihat kebingungannya. Dia dengan lembut menepuk kepala Liliana dan menjelaskan kalau Duke sebelumnya adalah ayahnya dan Duke yang sekarang adalah pamannya. Gadis itu benar-benar bingung. Duchess dalam mimpinya dengan jelas mengatakan kalau dia adalah ibunya. Kemudian Duchess bertanya apakah gadis itu ingin makan sesuatu. Gadis itu menatap penuh harap tapi tidak berbicara. Mengira gadis itu tidak lapar, dia bertanya tentang namanya. Dalam ingatannya keluarganya tidak pernah memanggil namanya. Hanya Paman Finn yang memperlakukannya dengan baik, yang memanggilnya si bisu. Gadis itu menundukkan kepalanya dengan sedih dan Duchess menghiburnya. Mengatakan dia tidak perlu memaksakan diri jika tidak mau mengatakannya. Gadis itu menggelengkan kepalanya berulang kali, menandakan bukan itu masalahnya, sampai Duchess dengan hati-hati bertanya apakah dia tidak pernah punya nama. Gadis itu mengangguk pelan. Duchess tidak bisa mempercayai jawaban itu. Dia berjongkok dan bertanya, "Kenapa aku tidak bisa mendengar suaramu?" Sementara itu Duke mulai kesal dengan Finn yang sudah bicara panjang lebar tapi tidak kunjung ke intinya. Sesaat kemudian Duchess bergegas kembali untuk menanyakan kenapa Liliana tidak pernah bicara. Di bawah tatapan Duke yang tajam dan mengancam, Finn menceritakan situasi di rumah gadis itu. Sebenarnya gadis itu awalnya bisa berbicara, tapi karena keluarganya menganiayanya begitu lama sejak saat tertentu, dia tidak pernah berbicara lagi. Mendengar ini keduanya terdiam. Sementara itu Liliana sedang menunggu di ruangan lain. Dia merasa bingung, tidak tahu harus berbuat apa, dia hanya bisa duduk kaku di kursi menatap ke kejauhan. Saat itu kepala pelayan masuk. Dia memperkenalkan dirinya sambil menyiapkan teh untuk Liliana. Kepala pelayan memperhatikan gadis itu sedang melihat warna matanya. Dia tersenyum dan memberitahu gadis itu untuk tidak khawatir. Di rumah ini tidak ada yang bisa menyentuhmu jika kau tidak mau. Sebenarnya dia mengenali gadis itu saat pertama kali melihatnya. Bagaimanapun juga dia masih ingat dengan jelas seperti apa rupa Liliana saat lahir. Lalu dia menceritakan pada gadis itu apa yang terjadi di rumah. Seminggu yang lalu seorang wanita bertopeng datang ke sini. Dia menyerahkan sebuah tas kepada para penjaga, meskipun perilakunya mencurigakan. Mereka tidak merasakan bahaya, mereka bahkan merasa agak akrab. Tas itu berisi 2 barang, sebuah catatan yang mengatakan, seorang pria akan muncul bersama Liliana yang hilang dalam seminggu, dan yang lainnya adalah liontin yang selalu dibawa oleh Duke sebelumnya. Gadis itu mengetahui kebenaran tentang penelantarannya dari kepala pelayan. Hari itu Duke pergi keluar bersama bayi Liliana. Dan tidak kembali untuk waktu yang lama, jadi kepala pelayan mengumpulkan para penjaga untuk mencari. Saat mereka menemukannya, Duke sudah meninggal dunia, dan Liliana tidak bisa ditemukan dimanapun. Kepala pelayan sangat menyesal karena tidak melindungi Duke dengan lebih baik. Lalu dia pergi untuk menyiapkan makanan untuk Lily kecil. Tak lama kemudian, hidangan penutup yang indah disajikan, satu persatu mata Lily kecil berbinar-binar kegirangan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat makanan seindah ini. Kepala pelayan menyadari gadis itu meneteskan air liur tetapi belum menyentuh apapun. Dia tersenyum dan memberitahu Liliana untuk tidak mengkhawatirkan pendapat orang lain, jadi Lily kecil mengambil makanan penutup itu dan mulai makan. Dalam sekejap, dia menghabiskan semua makanan dari meja. Melihat makanan itu sesuai seleranya, kepala pelayan bercanda bertanya apakah Lily kecil belum makan sama sekali. Gadis itu berhenti saat mendengar ini. Dia mengangkat 2 jari ke arah kepala pelayan. Mungkinkah nona muda melewatkan 2 kali makan? Lily kecil tidak berbicara. Baru saat itulah kepala pelayan menyadari dia sudah kelaparan selama 2 hari penuh. Seketika rasa bersalah kepala pelayan terhadap sang Duke melonjak. Tepat pada saat itu sepasang saudara kembar menerobos masuk melihat rambut hitam dan mata ungu Liliana. Mereka mengira dia adalah anak dari wanita simpanan ayah mereka, pasti berselingkuh dan menyembunyikannya dari mereka. Lily kecil merasa serba salah. Kedua anak yang marah ini pastilah saudara kandung dari mimpinya. Melihat Selena menjadi semakin keterlaluan, kepala pelayan dengan tegas menegurnya adalah salah untuk berbicara sembarangan tentang hal-hal yang tidak kamu ketahui. Selena merasa diperlakukan tidak adil karena dimarahi. Dia melihat orang tuanya marah, jadi dia mengira mereka pasti bertengkar. Di matanya ini semua salah Liliana. Dia dimarahi oleh kepala pelayan karena gadis itu. Damian juga berkata dia ingin mengusir Lily kecil nanti. Kepala pelayan melaporkan masalah itu kepada Duke yang tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia hanya bertanya bagaimana keadaan anak itu.
Cara memanggil ini membuat kepala pelayan menyadari kehati-hatian sang Duke. Begitu dia menyebut nama Liliana, itu berarti Liliana secara resmi menjadi seorang nona dari keluarga Atron. Kemudian kepala pelayan berkata, selain beberapa masalah mental, kepribadiannya sangat mirip dengan Duke sebelumnya. Duke menyerahkan sebuah dokumen kepada kepala pelayan ini adalah apa yang dia dapatkan setelah mengobrak-abrik daerah kumuh baru-baru ini. Keluarga anak itu sekarang semuanya dikurung di penjara bawah tanah. Teks yang mengejutkan itu membuat kepala pelayan mengertakkan giginya. Jika apa yang dikatakan laporan itu benar semua, maka kondisi Liliana masih beruntung. Dia hanya tidak mau berbicara dan agak pemalu. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan pernah berani melakukan kontak mata seumur hidup. Kemudian kepala pelayan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala pelayan Duke. Selama masa ini dia lebih memilih untuk tinggal di sisi Liliana untuk merawatnya. Keesokan harinya Lily kecil bangun di tempat tidur yang empuk dan halus. Segala sesuatu di depan matanya begitu indah dia tidak bisa mempercayainya. Kecuali insiden kecil kemarin dia sepertinya tidak disukai oleh saudara-saudaranya tetapi dalam mimpi. Kakaknya berkata akan menyayanginya di masa depan. Lily kecil percaya dia bisa menunggu hari itu karena di masa lalu dia selalu menunggu. Keluarganya berubah pikiran. Dia membuka mulutnya untuk mencoba memanggil saudara-saudaranya tiba-tiba kedatangan kepala pelayan memotongnya. Dia menjelaskan sambil tersenyum bahwa dia akan mengajari Nona Liliana cara membersihkan diri. Atas isyaratnya para pelayan menyiapkan air hangat untuk membasuh. Lily kecil dengan antusias memasukkan tangannya. Suhunya pas sekali sangat berbeda dari air sungai yang dingin. Kemudian kepala pelayan wanita memberinya sebatang sabun. Gadis itu tidak percaya sabun bisa dibuat seindah ini. Dalam pemahamannya sabun itu berwarna hitam. Tidak peduli bagaimana dia mencuci pakaian sabun itu meninggalkan bau asam dan tidak sedap. Jadi gadis itu tidak bisa melepaskan sabun ini tanpa sadar menciptakan gumpalan busa yang besar. Kepala pelayan wanita senang nona muda, menyukai apa yang dia siapkan. Dia mengingatkannya bahwa masih banyak yang harus dipelajari. Kepala pelayan sangat peduli pada gadis itu. Karena Lily kecil tidak bisa bicara, dia memberinya pensil dan kertas untuk membantunya berkomunikasi. Dengan bantuan kepala pelayan dan butlernya, Lily kecil secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan di Mansion Duke. Hari ini sang butler memberitahunya, sang Duchess akan membawanya ke kuil di daerah kumuh. Dia pernah mendengar orang-orang membicarakannya, jadi tidak ada yang pernah benar-benar melihat kuil itu. Tapi dalam imajinasinya itu adalah bangunan yang begitu suci sehingga para malaikat akan turun. Memikirkan akan pergi ke tempat seperti itu, Lily kecil tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya, dan yang menemaninya adalah Duchess kesayangannya dengan semangat yang tinggi. Lily kecil menggambar Duchess di atas kertas, namun di sisi lain sang Duchess tidak terlihat baik-baik saja. Dia telah mengetahui dari dokter bahwa Lily kecil menderita gizi buruk yang parah, tetapi dibandingkan dengan alasan fisik, dokter mengatakan masalah psikologis Lily kecil jauh lebih serius, karena kekerasan di masa lalu Lily kecil sangat kekurangan rasa aman. Jika Lily kecil merasa dia mungkin akan kehilangan kebahagiaan yang dimilikinya sekarang, dia bisa mengalami guncangan jiwa dalam sekejap. Jadi mereka harus memastikan Lily kecil menerima cinta baik secara fisik maupun mental. Tak lama kemudian sang Duchess telah mendandani Lily kecil. Meskipun ini adalah pakaian bekas Selena Lily kecil yang baru pertama kali mengenakan gaun seindah ini, tetap dengan senang hati berlama-lama di depan cermin. Kemudian Duchess menggandeng tangan Lily kecil dan naik kereta kuda menuju kuil. Di dalam kereta kuda, Lily kecil terus menempel pada Duchess, sikapnya yang manja dan menggemaskan membuat Duchess tidak bisa menahan diri untuk tersenyum, lalu dia menjelaskan kepada Lily kecil mengapa mereka pergi ke kuil. Dua keluarga di Kekaisaran memiliki kekuatan suci. Mereka adalah Raja pertama Kekaisaran dan Penyihir Agung yang mengubah sistem sihir. Setelah menikah, mereka memiliki dua anak yang tertua menjadi putra mahkota dan mewarisi kerajaan. Sementara yang lebih muda menjadi kepala keluarga Atheron. Duchess menepuk kepala Lily kecil dengan menenangkan, sebenarnya orang dengan kekuatan suci sudah tidak muncul selama beberapa generasi. Ini hanyalah tes rutin. Setelah konfirmasi itu berarti Lily kecil benar-benar menjadi anggota keluarga Atheron. Tentang menjadi bangsawan, Lily kecil merasa itu agak tidak nyata. Beberapa waktu yang lalu dia bahkan tidak berani menatap mata para bangsawan. Tiba-tiba dua sosok melesat keluar dari sisi lain kursi. Selena dan Damien tidak terima bahwa seorang anak simpanan bisa menjadi seorang Atheron. Duchess yang tak berdaya menjelaskan identitas Lily kecil kepada mereka. Dia adalah anak paman kalian. Dengan kata lain, sepupu kalian. Setelah tiba di kuil, pendeta membawa mereka untuk menemui uskup agung. Dia telah menyiapkan teh lebih awal menunggu Nona Liliana. Saat dia melihat Lily kecil, uskup agung tahu dia berasal dari keluarga Atheron. Lalu Duchess bertanya, 10 tahun yang lalu Duke sebelumnya telah membawa Lily kecil ke kuil, dan kemampuannya seharusnya sudah dikonfirmasi saat itu. Tetapi uskup agung tidak mengetahui hasil dari waktu itu. Ternyata 10 tahun yang lalu kemampuan Lily kecil dikonfirmasi oleh Paus. Karena Paus harus tetap netral di antara keluarga kerajaan dan keluarga Atheron, dia tidak datang secara pribadi kali ini. Kemudian uskup agung meminta Lily kecil meletakkan tangannya di telapak tangannya. Dia mulai merapalkan doa-doa suci. Sesaat kemudian cahaya keemasan yang cemerlang meledak dari tangan Lily kecil. Baik uskup agung maupun Duchess sangat terkejut.
Ini tidak diragukan lagi berarti Lily kecil telah menerima karunia ilahi sebelumnya si kembar bersaudara. Resonansi dengan kekuatan suci sangatlah lemah, tapi Lily kecil sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan suci dalam perjalanan pulang sang Duchess terlihat cemas. Jika keluarga kerajaan mengetahui hal ini, mereka pasti akan mencoba mengendalikan House Atheron menatap Lily kecil dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkinkah kematian Duke sebelumnya berhubungan dengan Lily kecil yang merupakan pengguna karunia ilahi? Tepat pada saat itu, jendela kereta tiba-tiba pecah sebuah belati tajam menembus kaca hingga masuk ke dalam kereta. Setelah serangan itu, semua penjaga mengangkat senjata mereka dengan waspada sang Duchess segera melindungi kedua anaknya di dalam pelukannya. Dia berteriak agar Lily kecil juga ikut, tapi Lily kecil sepertinya tidak mendengar dia terengah-engah pikirannya di ambang kehancuran. Saat nyawanya terancam adegan kekerasan di masa lalu berkelebat di depan matanya, kini mata Lily kecil hanya dipenuhi rasa takut. Sesaat kemudian sebuah pelukan hangat menyadarkannya, sang Duchess membimbingnya untuk mengatur napas sambil menenangkannya bahwa para ksatria akan melindunginya. Sebelum dia selesai bicara, ksatria menyuruh mereka untuk segera mengungsi. Api sihir sudah mendekat dari kejauhan. Dalam sekejap api itu membakar kereta hingga menjadi abu. Untungnya berkat peringatan satria sang Duchess, dan 3 anaknya berhasil kabur tepat waktu. Tapi tanpa memberi mereka waktu untuk bernapas, pembunuh bayaran yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari hutan langsung bertarung dengan para ksatria. Melihat situasi yang genting, Duchess menyuruh si kembar untuk membawa Lily kecil dan kabur secepatnya meskipun dia tidak bisa menggunakan sihir. Dia ingin melindungi anak-anak dengan tubuhnya sendiri. Tepat pada saat itu mantra lain menyerang dari jauh dengan ledakan yang dahsyat. Para ksatria dan pembunuh bayaran tergeletak di tanah. Sang Duchess juga terluka oleh ledakan itu. Dia berjuang untuk bangkit. Dia memeriksa keadaan anak-anak, tapi pemandangan di depannya membuat hatinya mencelos. Seorang penyihir berjalan perlahan ke arah Lily kecil. Ketakutan Lily kecil merangkak perlahan ke arah Duchess. Penglihatan sang Duchess mulai kabur karena lukanya. Si kembar berdiri di depan Duchess untuk melindungi ibu mereka, tapi si pembunuh bayaran tidak memedulikan mereka. Dia hanya bertanya, apakah Lily kecil yang tergeletak di tanah adalah si pengguna kekuatan? Mendengar ini, sang Duchess berteriak sekuat tenaga. Sadar bahwa Duchess akan merepotkan, si pembunuh bayaran mengulurkan tangan untuk menyingkirkan 3 orang yang tidak penting itu terlebih dahulu. Sebuah bilah kristal sihir hijau langsung terbentuk di tangan si pembunuh. Si kembar pun mulai mengumpulkan sihir untuk menciptakan perisai. Lily kecil sudah berlinang air mata. Dia mendengar permohonan lemah sang Duchess. Tidak apa-apa, Liliana, larilah. Sesaat kemudian cahaya keemasan memancar dari Lily kecil. Wujud Lily kecil yang asli telah lenyap digantikan oleh seorang wanita muda berambut hitam dan bermata ungu. Wanita muda. Sementara itu Lily kecil terbangun di tempat lain. Selena sedang bersemangat mempersiapkan Liliana untuk mengirim pesan kepada Lily kecil di masa lalu. Tak disangka saat dia membuka pintu, dia menemukan Lily kecil terbaring. Di sofa dia sangat terkejut. Semua orang salah perhitungan kapan Lily kecil pertama kali menggunakan kekuatannya. Jadi tumpukan tebal surat permintaan maafnya sia-sia. Lalu dia dengan sungguh-sungguh memberitahu Lily kecil bahwa dia sekarang telah bertukar waktu dengan dirinya dari masa depan. Semua yang dia lihat di masa depan tidak boleh diungkapkan jika tidak mengubah hukum keberadaan. Bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuhnya saat ini. Lily kecil baru menyadari bahwa ini adalah 10 tahun di masa depan Duchess, dan kepala pelayan dari masa depan pun bergegas menghampiri. Mendengar kabar itu, dia dengan penuh semangat memeluk Lily kecil dan meminta maaf. Ibu waktu itu tidak mengerti perasaan Lily kecil. Sekarang ibu punya begitu banyak hal untuk memberitahumu. Dia dengan lembut menangkup wajah kecil Lily yang kotor. Namamu adalah Liliana, putri kecil kesayangan ibu di dunia ini. Di sisi lain, Liliana dengan percaya diri bersiap untuk menghadapi pertarungan meskipun si pembunuh bayaran tidak tahu siapa orang yang tiba-tiba muncul ini. Tapi untuk berjaga-jaga, dia tetap menembakkan sihir ke arah Liliana. Liliana dengan tenang mulai merapal mantra. Sihir kuat itu tiba-tiba menghilang. Saat mendekati Liliana, akhirnya berubah menjadi kelopak bunga yang menari di udara. Lalu dia mengangkat tangannya untuk merapal mantra lain. Pembunuh bayaran dari kejauhan itu tiba-tiba berteriak melengking, matanya terhalang oleh kekuatan misterius. Karena marah, dia menghunus pedangnya untuk membunuh Liliana. Liliana dengan mudah menghindari setiap serangannya sambil menangkap informasi yang terukir di gelangnya dengan tepat. Setelah mengetahui identitas si pembunuh bayaran, Liliana tanpa ampun mengayunkan pedangnya. Pedang ini sepertinya hanya melukai tangannya, tapi sebenarnya memutuskan semua saluran penghantar sihir di seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, si pembunuh bayaran dengan mudah ditangkap oleh bala bantuan dari kediaman Duke. Liliana mengalihkan pandangannya ke adik-adiknya. Dia memeluk mereka berdua, memuji mereka karena berani. Meskipun ketakutan, mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk melindungi ibu. Selena langsung tersipu malu tapi berkata dengan bangga, tentu saja. Saat ini sang Duchess telah menebak identitas gadis itu. Dia dengan ragu memanggil nama Liliana. Mendengar ini, Liliana dengan penuh semangat memeluk sang Duchess. Untuk waktu yang lama, air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Setelah menyembuhkan Duchess, Liliana menjelaskan bahwa dia dipanggil oleh dirinya yang berusia 10 tahun. Dia juga memberitahu Duchess untuk tidak khawatir, dia akan menangani semuanya di masa depan. Di sisi lain, Duke mengadakan pertemuan. Setelah mengetahui tentang pembunuh bayaran itu, musuh ternyata bisa memasang jebakan lebih dulu saat mereka kembali. Ini berarti mereka tahu Lily kecil adalah seorang pemegang anugerah ilahi setidaknya beberapa hari yang lalu.
Duki memikirkan jawaban yang lebih buruk dan lebih mungkin. 10 tahun yang lalu saudaranya membawa Lily kecil yang baru lahir ke kuil pada saat itu. Paus sudah mengetahui kemampuan Lily kecil dan satu-satunya yang bisa bersekongkol dengan Paus untuk informasi ini adalah keluarga kerajaan, yang lebih menginginkan kekuasaan daripada siapapun. Sayangnya Duke tidak punya bukti sekarang mereka juga tidak mendapat informasi apapun dari si pembunuh bayaran. Duke menggertakkan giginya karena marah. Sifat keras kepala ini sama seperti ayah Lily kecil di daerah kumuh. Bajingan itu tidak punya keberanian untuk membunuh Lily kecil dengan kekuatan ilahi, jadi dia menyiksanya tanpa henti selama 10 tahun ini. Duki tiba-tiba khawatir tentang pertumbuhan Lily kecil. Dirinya di masa depan bisa memotong lengan musuh tanpa ragu-ragu. Ini jelas menunjukkan bahwa dia telah mengalami banyak insiden serupa. Sementara itu, kepala pelayan sedang mengajar Lily kecil, tiba-tiba dia berkata, dia perlu membahas sesuatu yang sangat penting tentang hubungan antara keluarga Athron dan keluarga kerajaan. Ayah Lily kecil sebagai keturunan penyihir agung memiliki bakat sihir yang luar biasa dan menjadi kapten ksatria sihir kekaisaran. Di usia muda, sementara Duke dulunya adalah seorang bangsawan yang santai, tidak bisa masuk ke dunia politik atau bisnis. Mimpinya hanyalah hidup santai bersama istri dan anak-anaknya. Karena Athron tidak hanya memiliki garis keturunan yang sama dengan keluarga kerajaan, tetapi juga memiliki kekuatan ilahi, jadi Athron tidak boleh memegang kekuasaan. Untuk sepenuhnya meyakinkan keluarga kerajaan Athron harus mendukung keluarga kerajaan tanpa syarat, tetapi jika anggota keluarga kerajaan tidak setuju, kehendak kaisar harus diutamakan. Oleh karena itu, Athron bisa langsung mengabaikan bangsawan kerajaan lainnya. Duke tidak pernah ikut campur dalam perselisihan suksesi. Tepat saat itu, kepala pelayan menyela percakapan mereka. Berita mendadak itu membuat hati kepala pelayan membeku. Kaisar telah memerintahkan semua keturunan langsung Athron untuk datang ke istana. Sebelum itu, Duke berbicara terlebih dahulu dengan Lily kecil. Dari Lily kecil, dia mengetahui bahwa Lily tidak bisa berbicara tentang masa depan dan tidak tahu harga apa yang harus dia bayar. Para pengguna kekuatan selalu harus membayar harga yang mahal, beberapa kehilangan suara mereka, yang lain kehilangan lengan. Lily kecil terkejut mendengarnya. Duke terus menjelaskan bahwa harga seperti itu biasanya untuk menyelamatkan orang atau menghentikan waktu sepadan dengan imbalannya. Biaya ini seringkali bisa diterima. Lily kecil mengerti maksud Duke jika itu untuk menyelamatkan Duchess. Maka kehilangan lengan bukanlah hal yang begitu penting. Kemudian Duke menyuruh Lily kecil untuk bersiap-siap menghadap Yang Mulia. Dia berpikir jika mereka menjelaskan kemampuan kekuatan itu dengan jelas mungkin tidak akan ada bahaya. Tak lama kemudian Lily kecil sudah selesai didandani dengan bantuan pelayan. Jubah dan topi yang lucu membuatnya tampak seperti boneka. Duchess tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Lily kecil sangat senang, dia melompat-lompat sambil bertanya apakah dia terlihat seperti Selena. Karena Selena memiliki rambut dan mata yang sama dengannya. Lily kecil juga ingin secantik Selena. Kata-katanya yang polos membuat Duchess merasa gemas. Tapi saat Selena melihat ibunya membawa Lily kecil, keluar dia kembali mengatakan hal-hal jahat tentang Lily kecil. Jangan pikir kau bisa mendapatkan cinta semua orang hanya dengan muncul tiba-tiba. Duchess dengan tegas menghentikan Selena, memperingatkannya untuk tidak mengatakan hal seperti itu lagi kepada Lily kecil. Di dalam kereta, Duke memberitahu Lily kecil bahwa Kaisar mungkin ingin melihat kemampuannya. Bisakah kamu menggunakannya dengan bebas saat waktunya tiba? Setelah mendapat jawaban setuju, Duke dengan lembut menepuk kepala Lily kecil. Tak lama kemudian mereka memasuki istana. Benar saja, perintah pertama Kaisar adalah untuk memastikan kemampuan Lily kecil. Lily kecil dengan ragu-ragu melangkah maju. Melihat Kaisar yang agung di atas tahta, Lily kecil gemetar ketakutan dan tidak bisa berbicara. Akhirnya, karena terlalu gugup, dia mulai cegukan di depan umum membuat Kaisar tertawa terbahak-bahak. Duke segera melangkah maju untuk menenangkan situasi. Karena serangan pembunuh bayaran baru-baru ini, nona muda ini masih belum tenang. Lily kecil merasa sangat sedih. Dia baru saja bilang dia bisa melakukannya jika dirinya yang berusia 10 tahun datang ke sini, mungkin keadaannya akan berbeda. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk melindungi keluarganya. Saat berikutnya, Lily kecil bersinar dengan cahaya keemasan di hadapan semua orang. Liliana dewasa dalam seragam satria membungkuk kepada Yang Mulia. Saya Liliana dari keluarga Athron, memberi hormat pada Yang Mulia. Mendengar perkenalan Liliana, Kaisar tertawa terbahak-bahak. Pakaiannya adalah seragam satria kekaisaran. Karena pengguna karunia ilahi di masa depan bersumpah setia padanya, Kaisar perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya terhadap keluarga Athron. Lalu dia bertanya kekuatan seperti apa yang dimiliki Liliana, tidak seperti pengguna karunia ilahi sebelumnya. Kekuatan Liliana tidak memerlukan harga selama dia bertekad untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Kekuatan itu membuatnya bisa menukar waktu dengan dirinya di masa depan, tapi dia tidak bisa berbicara tentang masa depan atau masa lalu akan terdistorsi. Harganya adalah rasa sakit fisik. Kaisar bingung, bukankah Liliana mengatakan dia adalah seorang satria? Kekaisaran itu juga mengungkapkan informasi masa depan. Liliana menjelaskan bahwa meskipun hal ini memang akan terjadi di masa depan, mengatakannya tidak akan mengubah masa depan. Dengan kata lain, tidak peduli apapun, Liliana di masa depan ditakdirkan untuk bersumpah setia kepada Kaisar. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Lalu Liliana tiba-tiba memberitahu Kaisar
bahwa dia baru saja memenangkan permainan catur melawan Yang Mulia. Sebelum dipanggil berharap, Kaisar akan menjadikannya senjata rahasia di masa depan. Kata-kata ini mengejutkan sang selir permaisuri, wajah Rosalind seketika menjadi gelap. Sementara itu Lily kecil tiba di masa depan. Pemandangan di hadapannya hampir membuat jiwanya melayang. Kaisar dengan ramah bertanya apakah dia mau belajar catur bersamanya. Di hati Kaisar, hal terpenting dalam catur adalah kesopanan, tetapi bagi seseorang di puncak kekaisaran yang terus-menerus mengalami berbagai perebutan kekuasaan, menghargai kesopanan sepertinya konyol. Oleh karena itu, Kaisar hanya bermain catur dengan orang-orang yang dihormatinya. Tetapi Lily kecil adalah sebuah pengecualian. Dialah satu-satunya orang yang Kaisar rasa harus diberi ucapan terima kasih. Lily kecil tahu, Kaisar sedang membicarakan dirinya yang 10 tahun lebih tua. Kemudian Kaisar memberinya sebuah bidak catur. Bidak ini disebut Ratu. Bidak ini bisa bergerak bebas ke segala arah, menjadikannya bidak paling kuat di papan catur. Ini juga merupakan bidak terpenting yang harus diwaspadai. Meskipun sekarang kamu hanya punya keluarga, dalam waktu dekat kamu akan menempuh jalan yang kamu inginkan. Sementara itu, sang Duchess menyadari, Lily kecil memiliki hubungan yang mendalam dengan Kaisar. Rakyat biasa tidak mungkin bisa bermain catur dengan Kaisar. Kaisar dengan gembira mengatakan ingin mengobrol secara pribadi dengan Liliana lain kali. Setelah sidang istana, Liliana mencari sang Duk. Dia ingin menggunakan kekuatan keluarga Ethron. Mendengar Liliana memanggilnya ayah, sang Duke menunjukkan ekspresi yang ramah, teringat bagaimana saudaranya sering menyemangati dan mendukungnya saat dia terpuruk. Sang Duke juga, tanpa syarat mendukung keputusan Liliana. Karena kakaknya sudah tiada, dialah yang akan menjadi keluarga Liliana. Tak lama kemudian, selir Rosalind memanggil putranya Tain. Dia memerintahkan pangeran pertama Tain untuk mencari cara menjadi pasangan sang pemegang, karunia suci. Tain menolak usulan ibunya bukan hanya karena dia, dan Liliana terpaut usia 15 tahun. Dan menurut peraturan keluarga Atheron tidak bisa menikah dengan keluarga kekaisaran. Di luar dugaan, selir Rosalind tidak peduli. Mengatakan selama dia bersedia menjadi wanita simpanan tidak akan ada masalah. Lagi pula sudah ada kasus serupa sebelumnya. Kemudian Rosalind dengan lembut mengangkat dagu Tain dan memperingatkan jangan lewatkan apapun yang bisa menjadi kekuatanmu dan jangan kecewakan ibu lagi. Tak lama permaisuri mengetahui bahwa selir Rosalind ingin menarik Liliana ke pihaknya. Dia tahu selir Rosalind adalah seorang wanita yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dengan putus asa dia menyalahkan pangeran kedua. Itu karena dia tidak memiliki mata emas, melambangkan status kekaisaran sehingga dia terus kalah dari selir Rosalind. Kemudian putri ketiga Alina menawarkan sebuah solusi. Permaisuri lebih menyukai putrinya ini daripada putranya yang menyebalkan. Alina berkata mereka hanya perlu membuat Liliana melawan selir Rosalind. Pertama, selir Maila yang memiliki status yang sama dengan selir Rosalind juga memiliki seorang pangeran meskipun dia tidak tertarik pada kekuasaan. Tetapi jika mereka menjodohkan putranya dengan Liliana, maka selir Rosalind harus melawan mereka. Permaisuri juga berpikir ini adalah ide yang bagus, tetapi kehebatan putrinya membuatnya semakin membenci pangeran kedua. Dia bahkan mengancam akan mengusirnya, jika dia terus-terusan tidak berguna. Karena Lily kecil telah belajar dengan serius akhir-akhir ini, sang Duchess menyarankan agar keluarga mereka pergi bertamasya untuk bersantai. Namun dalam sekejap mata Lily kecil menghilang dari pandangan pelayan Thalia. Ternyata shawl milik Lily kecil tertiup angin ke atas danau es. Meskipun berbahaya, dia ingin mencoba mengambilnya kembali. Karena shawl ini adalah hadiah dari ibunya. Itu juga merupakan pengakuan sang ibu atas kerja kerasnya dalam belajar. Saat itu juga Thalia melihat Lily kecil di atas es. Dia berteriak agar Lily kecil tetap di tempatnya dan tidak bergerak. Pada saat ini Lily kecil hanya berjarak 2 langkah dari shawl itu. Tepat saat dia akan mengambilnya, angin kencang tiba-tiba bertiup. Kehilangan keseimbangan, Lily kecil langsung jatuh ke dalam danau. Para pelayan dan ksatria di tepi danau semuanya terkejut, sementara Lily kecil di dalam danau pingsan sepenuhnya. Saat dia sadar, kembali dia mendengar ibunya berdebat dengan satria itu. Satria itu memberitahu Duchess bahwa tidak ada orang normal yang akan diam saja saat tenggelam karena semua orang punya naluri bertahan hidup, tapi nona muda tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan sama sekali. Dia memperingatkan Duchess bahwa meskipun nona muda dekat dengan keluarganya itu mungkin tidak cukup untuk memicu keinginannya untuk hidup di masa depan. Duchess merasa sulit menerima ini, tapi ksatria itu mengungkapkan kebenaran kejam lainnya. Nona muda jatuh ke danau karena sihir angin Nona Selena. Serangkaian pengungkapan ini membuat Duchess terduduk lemas di kursinya. Saat itu juga Thalia bergegas masuk. Dengan panik dia meraih tangan Duchess, membela Lily. Sabun yang disayangi nona mudanya tiba-tiba menghilang. Nona mudanya sering tersandung tanpa sebab saat berjalan. Dan meskipun dia tidak bisa merasakan aliran sihir, nona mudanya jelas tahu tapi memilih untuk menahannya diam-diam. Mendengar ini, Duchess terhuyung-huyung mendengarkan suara-suara cemas di dalam hatinya. Lily di tempat tidur jatuh dalam penyesalan yang mendalam. Semua ini terjadi karena dia. Saat berikutnya, Lily bangun di ruangan lain, membuka matanya. Dia melihat kakaknya dari 10 tahun di masa depan duduk di samping tempat tidurnya. Selena dengan penuh kasih mengelus pipi Lily dan meminta maaf. Waktu kita kecil aku melakukan banyak sekali kesalahan.
Meskipun dirimu di masa depan telah memaafkanku, tapi bukan aku yang terlibat saat itu. Jadi melihat Lily kecil dalam keadaan seperti ini lagi, aku merasa sangat bersyukur. Saat dia berbicara, air mata mengalir dari mata Selena. Lily dengan lembut menyeka air mata kakaknya, tapi semakin baik dia bersikap, semakin bersalah perasaan Selena. Dia menjelaskan bahwa selama serangan pembunuh bayaran, dia melihat seseorang mati untuk pertama kalinya dan takut ibu serta keluarga juga akan terbunuh, itulah sebabnya dia menyalahkan semuanya pada Lily. Setelah itu, dia selalu menyesali hal-hal ini, tersiksa memikirkan mengapa dia tidak menyadari luka-luka Lily tepat waktu. Mengapa dia menendang adiknya saat adiknya sedang terpuruk, mengapa dia tidak lebih menyayangi adiknya. Mendengar pengampunan dari Lily, Selena memeluk adiknya erat-erat, tidak bisa menahan diri bersumpah dia akan menjadi orang yang paling mencintai adiknya di seluruh dunia. Sementara itu, cahaya keemasan yang menyilaukan membangunkan Selena. Dia melihat Liliana dari masa depan menyapanya. Selena hampir pingsan karena kaget. Tanpa menunggu izin Selena, Liliana langsung duduk di tempat tidurnya. Selena dengan kesal menyuruh Liliana untuk kembali ke 10 tahun di masa depan. Dia tidak mengakui sebagai kakak Liliana. Juga tidak menyukai adik yang tiba-tiba muncul ini. Tapi Liliana berkata dia menyukai kakaknya karena di hatiku kamu adalah orang yang sangat berani. Bahkan jika kamu membenciku sekarang tidak apa-apa dan jangan merasa bersalah. Di masa depan jika aku merindukanmu, aku akan sesekali datang berkunjung. Sebelum pergi dia menyebutkan bahwa dia meninggalkan sebuah hadiah, tapi Selena merasa bingung. Saat berikutnya ruangan gelap itu diterangi oleh sinar cahaya keemasan. Hati Selena yang keras kepala perlahan melunak, sementara itu Duchess, sambil menangis memberitahu Duke tentang apa yang terjadi di antara anak-anak. Awalnya dia tidak bisa percaya. Selena biasa menggunakan sihir untuk merundung orang lain, tapi barusan Selena tidak hanya mengakui telah merundung Lily, tapi juga mencoba membujuk Damian untuk ikut melakukannya. Tiba-tiba teriakan ibu menghentikan percakapan mereka. Liliana langsung berlari ke pelukan Duchess, memeluknya dengan manja. Sang Duchess berkata pada Liliana, jika nanti Selena masih membencimu, ibu harap kamu akan memberitahu kami tanpa ragu-ragu. Liliana memberitahu ibunya untuk tidak khawatir, karena kakak bilang dialah orang yang paling menyayangiku di dunia ini. Kakak hanya melakukan semua ini, karena dia takut ibu akan meninggal karenaku. Air mata mulai menggenang di mata sang Duchess. Walaupun begitu, Selena seharusnya tidak menyalahkan Lily. Apa kamu tidak takut? Saat itu Liliana menjelaskan itu bukan apa-apa. Di perkampungan kumuh orang-orang mati karena kelaparan dan penyakit setiap hari. Lagi pula kakak masih kecil, sekarang ibu sebaiknya cepat pergi menenangkannya. Setelah mengatakan semua itu, Liliana bersiap untuk kembali ke masa depan. Setelah berpamitan dengan Duke dan Duchess, Lily muncul di hadapan mereka. Dia juga percaya kakaknya tidak akan membencinya selamanya. Kemudian Duchess dengan hati-hati membuka pintu kamar Selena. Selena sedang terhanyut dalam sihir Liliana. Kedatangan ibunya yang tiba-tiba membuatnya terkejut. Sang Duchess mengelus pipi Selena dan bertanya apakah dia mau tidur bersama, agar dia tidak ketakutan di malam hari. Selena mengangguk dan sang Duchess pun mendengarkan isi hati Selena. Tak lama kemudian karena kasus perundungan Lily, sang kepala pelayan yang membelanya menyadari bahwa Lily sangat perlu belajar sihir. Tapi sang pelayan Talia tampak khawatir. Bagaimanapun juga kepala pelayan sama sepertinya adalah orang biasa yang tidak bisa menggunakan sihir. Kepala pelayan berkata dia melakukan ini untuk mencegah nona muda terluka lagi. Selain itu dia percaya bahkan jika Lily belajar sihir, dia tidak akan sembarangan menggunakannya untuk menyakiti orang lain mengingat aturan bahwa keluarga Atheron tidak boleh belajar sihir tanpa izin kerajaan. Kepala pelayan berjanji tidak akan melanggar hukum apapun, tapi dia perlu mengajarkan nona muda pengetahuan dasar tentang sihir. Jika Lily kebetulan berbakat alami dan secara tidak sengaja mempelajarinya, ya mau bagaimana lagi? Talia pun terkejut. Apa bedanya ini dengan mengajarkan sihir? Tak lama kemudian kepala pelayan dengan gamblang menjelaskan 3 wujud sihir. Tapi semuanya membutuhkan kekuatan sihir. Lily pun bertanya kenapa Talia bisa menggunakan lampu sihir tanpa punya kekuatan sihir. Kepala pelayan sampai terharu oleh kecerdasan Lily. Dia menjelaskan itu karena si pembuat sudah menanamkan sihir alami ke dalam lampu itu sebelumnya, jadi bahkan tanpa kekuatan sihir seseorang tetap bisa menggunakan benda-benda sihir. Melihat bakat yang dimiliki Lily, kepala pelayan pun bersiap untuk memulai latihan praktik. Mereka pun segera tiba di halaman. Sebelum mulai, kepala pelayan secara khusus memberitahu Lily skenarionya adalah dia tidak sengaja menggunakan sihir karena takut pada serangga. Lily dengan polosnya berkata dia tidak takut, jadi kepala pelayan mengubah ceritanya. Pelayan Talia takut pada serangga dan nona muda secara alami mempelajari sihir untuk melindungi pelayan pribadinya. Melihat kepala pelayan yang semakin terbawa suasana, Lily dan Talia hanya bisa terdiam. Lalu Lily mengikuti arahan kepala pelayan dan mulai merasakan aliran sihir. Tak lama dia melihat sihir yang tersebar padat di sekelilingnya. Kepala pelayan mengingatkan bahwa langkah selanjutnya adalah membayangkan bagaimana cara menggunakannya. Lily pun memejamkan matanya. Secara naluriah, dia memikirkan bola api yang membakar semuanya hingga menjadi abu. Adegan saat dia dan ibunya dalam bahaya terbayang jelas di benaknya. Dalam sekejap api yang berkobar dahsyat terbentuk di hadapan Lily. Kepala pelayan dan Talia ketakutan setengah mati.
Detik berikutnya api langsung menyembur keluar dalam sekejap. Lebih dari setengah halaman terbakar. Wajah Duke menjadi muram saat mengetahui halaman bersejarah keluarga telah hancur. Dia tidak percaya kepala pelayan yang setia dan jujur itu akan melakukan hal seperti ini. Sekarang hanya masalah waktu sebelum berita kebakaran di kediaman Atheron sampai ke istana kekaisaran. Jika ada yang menggunakan ini untuk menyerang mereka, itu akan merepotkan. Jadi Duke secara terbuka menyatakan Lily adalah seorang jenius satu di antara sejuta. Jika orang lain bertanya bagaimana dia melakukannya, katakan saja Lily tidak sengaja menggunakan sihirnya sendiri. Jangan pernah sebutkan ada yang mengajarinya. Duke menyuruh Lily untuk ikut dengannya ke istana. Lebih baik mengaku lebih dulu daripada ketahuan. Dan Lily dengan malu-malu mengungkapkan isi hatinya. Dia ingin menjadi lebih kuat dari penyihir itu, agar lain kali dia bisa melindungi ibunya sendiri. Duke dengan lembut menjelaskan bahwa kamu memang sudah melindungi ibu meskipun itu adalah dirimu dari 10 tahun di masa depan. Lily nyeletuk tanpa ragu, kalau begitu aku akan menjadi lebih kuat dari diriku di masa depan. Melihat mata Lily yang penuh tekad, Duke tersenyum lega. Dia memberitahu Lily bahwa melindungi semua orang adalah tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Di masa depan, Lily hanya perlu mencari cara untuk melampaui dirinya di masa depan. Tak lama kemudian, Duke membawa Lily ke istana. Duke hendak menjelaskan untuk Lily, tetapi Kaisar menghentikannya. Dia ingin mendengar Lily berbicara untuk dirinya sendiri. Lily dengan polosnya berkata dia tidak menyangka sihir ternyata begitu sederhana. Setelah berbicara, dia menoleh ke arah Duke untuk melihat apakah yang dikatakannya sudah benar. Duke langsung berkeringat dingin mendengar kata-kata Lily. Kaisar tidak percaya sihir bisa digunakan semudah itu. Dia bertanya pada Lily apakah ada yang mengajarinya. Lily dengan gugup menjawab tidak, hampir saja memberikan alasan konyol tentang Thalia yang takut serangga. Untungnya Permaisuri tidak tahan lagi dan menunjukkan kalau Lily bisa menggunakan sihir dengan bebas tanpa mempelajarinya itu sangat tidak masuk akal. Bagaimanapun juga bahkan penyihir agung Atheron pun punya seorang guru. Dia curiga Liliana dari masa depan diam-diam menggunakan sihir. Lily tergagap tidak tahu harus menjelaskan apa, lalu Selir Rosalind angkat bicara menentang Permaisuri. Dia pikir Nona dari masa depan tidak punya alasan untuk membakar halamannya sendiri. Lalu kedua saingan itu mulai berdebat di depan umum. Permaisuri bersikeras, ada seseorang yang diam-diam mengajari Lily sihir, sementara Selir Rosalind menyindir Permaisuri karena terlalu keras pada anak-anak. Padahal tahu kalau Liliana dari masa depan akan bersumpah setia pada Kaisar, tapi masih saja mempersulitnya. Melihat Permaisuri yang hampir lepas kendali, Kaisar tepat waktu menghentikan drama mereka dan tepat saat dia akan menyimpulkan masalah ini. Seorang menteri mengusulkan sebuah solusi, suruh saja nona muda itu mendemonstrasikan sihirnya di depan umum. Dengan cara ini, mereka akan tahu apakah kecurigaan Permaisuri benar atau nona muda itu memang bisa menggunakan sihir. Jika nona muda itu berbohong, mereka harus mempertimbangkan untuk menghukum keluarga Atheron. Selir Rosalind setuju, tetapi Permaisuri bersikeras untuk menyelidiki apakah ada seorang guru atau tidak. Kaisar menjelaskan dengan sedikit kecewa bahwa dia menunda pendidikan sihir, bukan untuk memastikan masalah mental nona muda itu, tetapi khawatir pemahamannya yang dangkal tentang sihir dapat membahayakan orang lain. Sihir yang berbahaya itu wajar, dan mengajarinya sihir dimaksudkan untuk pengendalian yang tepat. Mendengar ini Permaisuri dengan enggan meminta maaf. Kemudian untuk memverifikasi apakah Lily bisa menggunakan sihir, Kaisar memanggil ksatria sihir kekaisaran kepercayaannya untuk membantu memastikan. Seorang ksatria bernama Sina maju dari barisan. Dia mengajari Lily sebuah mantra yang sama sekali tidak ofensif. Lily menutup matanya untuk merasakan aliran sihir. Sesaat kemudian istana diselimuti oleh bintang-bintang emas berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Permaisuri pun langsung tertegun. Sementara Sina tersenyum dan memberi selamat pada Lily karena berhasil menciptakan sihir yang begitu indah pada percobaan pertamanya, setelah memastikan kalau Lily bisa menggunakan sihir. Kaisar kembali mengkritik Permaisuri karena terlalu keras pada anak-anak, terutama keras terhadap pangeran kedua. Begitu Kaisar selesai bicara, Permaisuri dengan panik mencoba memberi penjelasan. Tapi Kaisar tidak mau mendengar alasannya. Dia berjanji pada Duke bahwa nona muda itu bisa mulai belajar sihir, dan akan memilihkan guru yang cocok dari kesatria sihir kekaisaran. Lalu dia membubarkan pertemuan kecuali Duke yang diminta tetap tinggal untuk mengobrol. Lily kemudian dibawa ke ruang tunggu oleh para pelayan. Ketika kepala pelayan mengetahui bahwa kesatria sihir kekaisaran akan secara pribadi mengajar nona muda, kegembiraannya sangat jelas. Kesatria sihir kekaisaran hanya melayani Kaisar, dan tindakan ini mengumumkan kepada semua orang dukungan Kaisar terhadap nona muda itu. Lily terlihat sama sekali tidak terganggu, dia malah asyik mengunyah kue kering. Yang ada di pikirannya hanyalah, betapa enaknya kue-kue ini. Tiba-tiba dia bertanya pada kepala pelayan apa maksudnya Permaisuri bersikap keras pada anak-anak. Sebelum kepala pelayan bisa menjawab, suara wanita yang jernih terdengar dari luar. Selir Rosalind memasuki ruangan bersama pangeran pertama. Dia tersenyum mengatakan kalau dia yang akan menjawab pertanyaan itu. Selir Rosalind dan pangeran pertama dengan santainya mencari tempat dan duduk. Atas pengingat dari kepala pelayan, Lily juga duduk di kursi yang menghadap Selir Rosalind, lalu dia memberi hormat kepada mereka berdua.
Salam untuk Sally Rosalind dan pangeran pertama Casper. Gelar pangeran pertama itu memang sengaja diajarkan oleh kepala pelayan selama pelajaran. Benar saja bibir Rosalind sedikit terangkat seolah status putranya sebagai pangeran pertama adalah hal yang sangat membanggakan. Dan memang begitulah adanya. Bertahun-tahun lalu, Sally Rosalind dengan cepat melahirkan seorang putra setelah menikah dengan kaisar. Anak itu kini adalah pangeran pertama Casper. Permaisuri selalu merasa sakit hati akan hal ini karena kaisar akan memilih putra mahkota dalam beberapa tahun mendatang. Permaisuri terlihat cemas dan semakin dia cemas, semakin keras pula perlakuannya pada pangeran kedua. Lily diam-diam melirik ke arah pangeran pertama. Kepala pelayan pernah menyebutkan dalam pelajaran bahwa bakat pangeran pertama jauh melampaui pangeran kedua. Jika semua berjalan sesuai rencana putra mahkota, pastilah pangeran pertama. Tetapi jika itu terjadi, para pangeran dan putri yang tersisa mungkin tidak akan bernasib baik. Sally Rosalind bukanlah orang yang pemaaf. Sekarang Sally Rosalind menunjukkan sikap ramah kepada Lily. Dia mengingatkan Lily bahwa darah kerajaan juga mengalir di dalam dirinya. Dan dia telah membelanya di istana hari ini. Dia berharap nona muda percaya bahwa niatnya tulus, sambil mengulurkan tangannya ke arah Lily. Kepala pelayan memperhatikan Lily dengan gugup tepat saat Lily akan menyambut tangan Sally Rosalind. Kepala pelayan sangat ingin memperingatkannya. Untungnya Duke tiba tepat waktu membuat Sally Rosalind menarik tangannya dengan berat hati. Setelah Sally Rosalind pergi, kepala pelayan langsung terduduk lemas di sofa. Dia lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi pada Duke. Duke langsung mengerti bahwa Sally Rosalind ingin memanfaatkan Lily dan kepala pelayan juga menasihati nona muda agar tidak merasa berterima kasih pada Sally Rosalind. Kebanyakan orang di istana mendekati seseorang demi keuntungan pribadi. Belum lama ini Duke sudah menegaskan pada kaisar bahwa dia tidak ingin Lily terlibat dalam perebutan tahta. Dia mengeluh mengapa Lily harus menjadi pusat perhatian di hadapan semua orang. Tapi kaisar berkata Lily tidak bisa lepas dari masalah ini. Tak terhitung banyaknya orang yang diam-diam menginginkan karunia sucinya. Terlebih lagi, Liliana adalah orang pertama yang bersumpah setia padanya, mengingat bagaimana Lily pernah berkata. Dia ingin melampaui dirinya di masa depan. Duke pun menyadari bahwa jalan yang akan ditempuh Lily tidak akan mulus. Barulah saat itu, kaisar mengungkapkan alasan meminta Duke tetap tinggal karena Lily telah menarik perhatian dari negara lain. Setelah Lily kembali ke rumah dari istana, dia dengan antusias langsung memeluk Duchess untuk bermanja-manja. Dia dengan gembira menceritakan bagaimana kaisar menyetujui studi sihirnya, tetapi melihat ekspresi serius Duke, Duchess segera menyadari bahwa kunjungan ke istana tidak sepenuhnya berjalan mulus. Kemudian Duke meminta mereka berdua untuk datang ke ruangannya untuk diskusi yang lebih rinci, meskipun masih ingin bermanja-manja, Lily dengan patuh menyetujuinya. Duke langsung membahas inti masalah tentang pangeran dari kerajaan tetangga yang ingin bertemu dengan Lily, karena pangeran itu penasaran dengan kekuatan di luar sihir, jadi dia berharap bisa membawa Lily dalam revisi perjanjian dagang kali ini. Kepala pelayan yang melihat Lily kebingungan menjelaskan asal-usul perjanjian dagang itu. Ini adalah sebuah perjanjian komersial antara kekaisaran dan kerajaan. Setiap 10 tahun kedua negara bergiliran mengirim utusan ke ibu kota masing-masing untuk menandatangani perjanjian. Kali ini giliran kekaisaran untuk mengunjungi kerajaan, dan Duke merasa permintaan mereka yang disengaja itu memiliki motif tersembunyi, karena jika dia menolak permintaan ini, kekaisaran sudah pasti akan dirugikan dalam perdagangan. Meskipun pangeran itu baru berusia 14 tahun, mengingat dia adalah pewaris tahta kerajaan selanjutnya, Duchess tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Untungnya kaisar dengan sengaja mengirimkan para pengawal kerajaan untuk melindungi Lily, tetapi pangeran mana yang akan mewakili misi diplomatik ini belum diputuskan. Memihak pangeran kedua akan memperkeruh perebutan tahta, sementara memilih pangeran pertama akan semakin mengukuhkan posisinya sekarang. Tapi semua itu tidak penting bagi keluarga Duke. Selama Lily tetap aman dan baik-baik saja, itu sudah cukup. Lalu Lily menyebutkan bahwa Bibi Sarah telah membantunya di istana. Dia mengusulkan solusi yang paling menguntungkan bagi Lily ketika semua orang sedang berdebat. Duchess lalu teringat belum lama ini Sarah bertanya padanya apakah Lily benar-benar bisa menggunakan sihir. Jelas dia sudah menduga bahwa Permaisuri dan Sally Rosalind akan bertengkar, karena hal itu jadi Duchess bersiap untuk mengunjungi dan berterima kasih padanya sebelum misi keberangkatan. Setelah percakapan selesai, kepala pelayan segera memulai pelajaran untuk Lily, karena setiap pembawa karunia ilahi memiliki kekuatan yang berbeda-beda, jadi kepala pelayan ingin Lily memahami sepenuhnya kemampuannya. Bagaimanapun juga kerajaan itu memiliki banyak penyihir hebat. Jika terjadi sesuatu yang salah, bahkan Liliana dari 10 tahun di masa depan mungkin tidak akan bisa menyelesaikannya. Lily tidak mengerti mengapa logikanya bisa seperti itu. Kerajaan dan kekaisaran adalah dua negara yang bersahabat. Pikiran naif itu langsung dibantah oleh kepala pelayan karena kekuatan nona muda untuk melihat masa depan terlalu kuat. Mereka mungkin akan mengambil risiko perang dengan kekaisaran demi memilikinya. Melihat Lily yang sedikit ketakutan, kepala pelayan dengan cepat menenangkannya, mengatakan bahwa dia hanya berpikir berlebihan. Kemudian dia dengan tajam menganalisis keadaan Lily. Saat pertama kali menggunakan kekuatannya, tapi Lily mengatakan itu adalah kali kedua seminggu sebelum datang ke rumah ini. Dia juga pernah menggunakan kekuatannya. Mendengar hal ini, kepala pelayan tiba-tiba terkejut.
Tanggal ini benar-benar cocok dengan kemunculan wanita misterius itu, tetapi kata-kata Lily berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Dia mengatakan saat pertama kali menggunakan kekuatannya, dia tidak pergi ke 10 tahun di masa depan tetapi ke pernikahannya. Kepala pelayan itu langsung pucat pasi karena terkejut. Dengan gemetar dia bertanya pada Lily siapa bajingan itu. Lily tidak tahu apakah mengatakannya akan mengubah masa depan, tetapi dia tidak ingin menyembunyikan apapun dari keluarga, jadi dia menceritakan semua yang dia lihat kepada kepala pelayan. Saat mendengar bahwa Lily akan menjadi permaisuri di masa depan, Talia tidak percaya sementara kepala pelayan bergegas keluar dari kamar. Tak lama Duke dan Duchess datang bersama setelah mendengar berita itu. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Lily di masa depan saat ini. Kepala pelayan telah menebak kebenaran tentang kekuatan Lily. Catatan masa lalu menunjukkan bahwa kekuatan spesifik apa yang dimiliki oleh pembawa karunia ilahi bergantung pada keinginan mereka. Contohnya pembawa karunia yang bisa menghentikan waktu pertama kali memanifestasikan kemampuannya pada hari ayah mereka meninggal. Pembawa karunia dengan kekuatan penyembuhan biasanya memiliki kerabat yang sakit parah, dan Lily mungkin karena kekerasan kejam yang diterimanya sejak lama kekuatannya membawanya ke masa depannya yang paling bahagia. Duchess melirik Lily yang pemalu di sampingnya. Dia dengan penuh kasih mengelus kepalanya dan memastikan apakah yang kamu lihat benar-benar masa depan yang bahagia. Lily menjawab tanpa ragu ya. Pada saat itu baik ayah ibu kakak laki-laki maupun kakak perempuan mereka semua bilang mereka menyayanginya. Duchess menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang, jadi inilah alasan Lily datang ke sini setelah itu untuk menjadi lebih kuat. Lily berlari pagi bersama kepala pelayan setiap pagi untuk berolahraga meskipun berat bagi Lily yang berusia 10 tahun dia bertahan dengan sekuat tenaga. Setelah berolahraga Lily meneguk air. Kepala pelayan memberitahunya bahwa Duchess akan membawanya untuk bertemu Sarah. Pada sore hari, dia dengar Sarah adalah ibu dari pangeran ke-8 tetapi Lily tidak punya banyak kesan tentang pangeran ke-8. Lagi pula selama kunjungan ke istana pangeran pertama Casper selalu menarik lebih banyak perhatian. Menyebut soal pangeran, wajah kepala pelayan tiba-tiba menjadi muram. Jika Nona Liliana menjadi permaisuri di masa depan, mungkinkah pangeran-pangeran yang beberapa tahun lebih tua itu yang merebut Lily kecilnya? Memikirkan hal ini, kepala pelayan kehilangan kendali atas emosinya. Sementara kepala pelayan sedang kalut Lily berjalan-jalan sendirian di halaman. Tiba-tiba, dia melihat kakak laki-laki dan kakak perempuannya dari kejauhan. Lily dengan gembira berlari untuk menyapa mereka sangat kontras dengan antusiasme Lily. Selena terlihat jijik saat melihat siapa yang datang. Akhirnya dia hanya berbalik dan pergi. Damian menatap Lily dengan tatapan meminta maaf, lalu mengejar Selena meninggalkan Lily yang berdiri sendirian dan terluka. Kepala pelayan datang tepat pada waktunya untuk menyaksikan semuanya. Dia menghibur Lily bahwa segalanya akan membaik. Lagi pula Selena di masa depan sudah berjanji padamu. Mendengar ini, Lily kembali bersemangat dan memulihkan semangat juangnya. Dia berbalik untuk melanjutkan latihannya lagi. Tapi saat melihat Lily berlari, kepala pelayan tahu dia belum sepenuhnya merelakannya hanya berpura-pura tegar. Sore harinya Duchess membawa Lily ke istana. Dia bilang mereka mungkin akan bertemu pangeran ke-8 kali ini karena Lily dan dia seusia. Mereka mungkin bisa menjadi teman. Tak lama kereta kuda itu sampai di tujuannya, tetapi yang melangkah keluar dari kereta adalah Liliana, dari 10 tahun di masa depan. Semua penjaga dan pelayan yang ada di sana terkejut. Pelayan pribadi Sarah Rachel, dengan hati-hati bertanya, haruskah saya memanggil Anda Nyonya Liliana? Menerimanya dengan ramah, lalu mereka diantar ke ruang santai. Saat melihat Liliana, wajah Sarah penuh dengan keterkejutan. Setelah saling bertukar sapa, Liliana dengan canggung menjelaskan Lily yang masih kecil belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik, jadi dia sesekali terpanggil. Sarah baru saja akan mempersilakan mereka duduk ketika dia tiba-tiba teringat putranya yang berharga. Dia memperkenalkan Nicholas kepada Duchess dan Liliana. Liliana memberi hormat dengan benar kepada pangeran ke-8. Sarah menyuruh putranya untuk menyapa mereka juga, tetapi bocah kecil berambut emas itu tetap diam. Liliana sama sekali tidak keberatan, bahkan memuji bahwa meskipun Nicholas terlihat kecil sekarang, tulangnya akan berkembang dengan baik nanti. Dia akan tumbuh setinggi pangeran kedua. Ini tidak diragukan lagi adalah kabar baik bagi Sarah karena dia selalu mengkhawatirkan Nicholas, yang lebih kecil dari teman-teman sebayanya. Dia mengajak semua orang untuk duduk di halaman. Liliana dengan bijaksana mengungkapkan informasi tentang masa depan. Ketika Sarah menyebutkan harapannya agar putranya bisa mendapatkan lebih banyak teman, Liliana terlihat agak canggung. Melihat reaksi ini, Sarah harus menerima kenyataan. Kemudian Duchess dan Sarah bertukar pengalaman mengasuh anak. Sementara Liliana menggoda Nicholas. Apa kamu tahu betapa mungil dan imutnya kamu saat ini? Nicholas akhirnya bereaksi terhadap ini. Liliana dengan cepat mengulurkan tangan kanannya menunjukkan telapak tangannya. Bekas kuku ini menunjukkan kemarahannya saat shift malam. Bukti frustrasi malam hari dari bawahannya yang tidak berdaya. Nicholas tidak mengerti apa yang dikatakan wanita ini, tetapi ketika dia mendengar Liliana mengejeknya lemah, bukan tandingannya, mata Nicholas langsung menjadi garang. Dia baru saja akan menghadapi Liliana. Saat berikutnya, cahaya keemasan bersinar darinya. Lily dan Liliana masing-masing kembali ke dunia mereka sendiri.
Duchess bertanya pada Lily kemana dia pergi. Lily dengan gembira mengatakan dia makan banyak sekali makanan manis. Dia tidak tahu di mana dia berada, hanya ingat seseorang bernama Rachel sangat baik padanya dan menyiapkan banyak makanan. Semua orang kemudian menoleh untuk melihat pelayan Rachel di kejauhan. Rachel dengan gugup melambaikan tangannya mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Lily masih menikmati rasa manis yang baru saja dia makan. Saat mendongak, dia melihat seorang anak laki-laki yang marah menatapnya tajam. Meskipun bagi Liliana Nicholas tidak menjadi ancaman, tetapi Lily cukup ketakutan dengan tatapannya. Dalam perjalanan pulang, Duchess memperingatkannya untuk tidak lagi berbicara tentang masa depan. Lily mengatakan dia baik-baik saja, tetapi Duchess masih khawatir dia akan terluka, berharap dunia Lily akan selalu dipenuhi dengan keindahan. Tetapi kepribadian seperti itu mungkin akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat buruk. Kemudian Duchess bertanya bagaimana keadaannya dengan pangeran ke-8. Tatapan tajam itu langsung muncul di benaknya. Lily dengan takut mengatakan dia pasti tidak disukai. Duchess hanya bisa berjanji mereka akan lebih jarang bertemu. Tidak lama kemudian Duke menerima surat pribadi dari Kaisar. Pada akhirnya, Kaisar memilih pangeran pertama sebagai perwakilan misi tersebut. Berita ini melegakan Duchess. Bagaimanapun juga pangeran pertama bersikap ramah terhadap Lily. Sementara pangeran kedua mungkin sulit untuk diajak bergaul, meskipun permaisuri mungkin akan semakin membenci Lily karena ini. Sementara itu, Nicholas sedang belajar ilmu pedang. Biasanya anggota kerajaan harus memprioritaskan belajar sihir, tetapi Nicholas tidak memiliki kekuatan sihir yang cukup. Jadi Sarah menaruh harapannya pada ilmu pedang. Untungnya Nicholas mewarisi bakat pedang yang luar biasa dari kerajaan gurun miliknya, dikombinasikan dengan fisik Nicholas di masa depan yang seperti pangeran kedua. Sarah percaya dia akan mencapai keunggulan dalam ilmu pedang. Tetapi saat berikutnya Nicholas jatuh ke tanah. Melihat ini Sarah tersenyum. Dia percaya Nicholas melakukan ini untuk menyembunyikan kekuatannya bahkan dari ibunya sendiri, jadi Sarah dengan antusias menyemangati Nicholas. Meskipun perjalanan Lily ke ibu kota kerajaan hanya membutuhkan waktu seminggu, kepala pelayan menyiapkan puluhan koper pakaian untuknya. Kekhawatiran sang kepala pelayan membuat Lily terkejut. Menjelang waktu berangkat, kepala pelayan mengantar Lily ke lantai bawah, tapi melihat kakaknya langkahnya terhenti. Wajah Selena datar tanpa ekspresi, tapi Lily tetap terlihat gugup saat melewatinya. Sang Duchess meminta Selena untuk mengucapkan selamat jalan pada Lily. Namun Selena tetap tidak bergeming, sikap dinginnya itu melukai hati Lily. Dia menghampiri kakaknya dan merapalkan sihir yang baru saja dia pelajari di istana. Seketika seluruh ruangan bersinar terang dengan bintang-bintang gemerlapan. Mendengar pujian dari keluarganya, Lily berpikir kakaknya juga pasti akan menyukainya. Tapi sang kakak tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bahkan mengatakan kalau dia pernah melihat yang lebih indah. Sang Duchess pun menenangkan Lily sambil memperkenalkan Satria yang bertugas untuk melindunginya. Pria itu adalah Marcus, wakil kapten ksatria dari keluarga Eitaron. Saat akan berangkat, seluruh keluarga mengantar Lily sampai ke pintu. Lily melambaikan tangan dengan semangat mengatakan kalau dia akan segera kembali. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Setelah berpikir sejenak, dia berteriak ke arah kakaknya. Lain kali aku akan membuatkan bintang yang jauh lebih indah untukmu. Selena langsung membuang muka sementara Damian balas melambaikan tangan pada Lily. Sikap sederhana itu ternyata membuat Selena kesal. Setelah Lily pergi, sang Duchess bertanya pada Selena kenapa dia tidak mengucapkan selamat jalan. Damian juga ikut berkata kalau sihir Lily sangat indah, tapi Selena menganggap itu sebagai sebuah pengkhianatan dan dengan kasar mendorong Damian hingga tersungkur. Lalu pergi dengan penuh amarah. Sang Duchess segera membantu Damian berdiri berterima kasih karena Damian tidak ikut membenci Liliana. Damian berkata meskipun dia ikut membenci orang yang dibenci Selena, tapi Liliana itu berbeda. Dahulu kala Selena pernah bilang kalau dia menginginkan seorang adik perempuan, jadi dia yakin Selena tidak benar-benar membenci Lily. Sementara itu Lily telah tiba di istana dan turun dari keretanya. Dia mendapati ksatria wanita yang tempo hari ada di sana juga. Melihat Lily yang terkejut, Sina menjelaskan kalau Kaisar secara khusus menugaskannya. Karena nantinya dia akan menjadi guru sang nona muda. Ini adalah kesempatan untuk membangun kedekatan. Kemudian Sina mulai mengobrol dengan Marcus. Baru setelah menyadari tatapan Lily, Marcus tersadar. Dia pun memperkenalkan Sina sebagai adik perempuannya. Tepat saat itu kereta untuk misi sudah akan berangkat. Sina mengajak Lily untuk naik bersamanya. Di istana sang kaisar memperhatikan rombongan yang perlahan-lahan menghilang dari pandangan. Di belakangnya Marquis Matthew bertanya-tanya, mengapa Yang Mulia memberikan perhatian yang begitu besar pada nona muda itu? Mengirim satria sihir ke kaisaran untuk melindungi keluarga Atheron bisa menimbulkan kritik karena sang kaisar juga memiliki kekuatan suci yang mengalir di dalam dirinya. Dia memiliki intuisi yang melampaui manusia biasa. Hingga hari ini, dia hanya pernah merasakannya pada segelintir orang. Saat berhadapan dengan Liliana, dia bisa merasakan dengan jelas kalau kebaikan gadis itu di masa depan adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia balas. Itulah alasannya dia ingin melakukan sesuatu untuk Lily dari sekarang. Jika ada yang berani mengusik Lily, dia akan menunjukkan pada mereka harga yang harus dibayar, karena berani menyentuh seseorang yang berharga bagi kaisar. Kini kereta mereka memasuki hutan pegunungan yang terpencil. Lily merasa bingung, lalu Sina menjelaskan bahwa ada sebuah portal teleportasi menuju kerajaan yang tersembunyi di dalam hutan ini.
Meskipun kekaisaran dan kerajaan sekarang bersekutu untuk menghindari serangan tak terduga kedua belah pihak membuat lingkaran teleportasi di tempat yang agak jauh dari ibu kota masing-masing. Beberapa saat kemudian, Lily yang bosan hanya memainkan rambutnya. Sina pun bertanya sambil tersenyum kenapa Lily tidak bertanya soal sihir. Apa mungkin Nona tidak ingin belajar sihir? Lily menjelaskan kalau dia pikir tidak boleh bertanya sembarangan sebelum pelajaran resminya dimulai. Dia memberitahu Sina kalau dia sangat ingin menjadi cukup kuat untuk melindungi keluarganya seorang diri. Kemudian Lily mengajukan satu pertanyaan lagi pada Sina. Seorang satria pernah berkata kalau dia tidak punya naluri untuk bertahan hidup. Dia ingin tahu apakah dirinya benar-benar punya masalah kejiwaan. Sina pun pernah mendengar tentang insiden ini. Dia juga penasaran mengapa nona muda tidak meronta-ronta setelah jatuh ke dalam air. Lily menjelaskan kalau dia percaya para ksatria akan menyelamatkannya, karena menurutnya para ksatria adalah orang-orang yang hebat. Sina terkejut karena nona muda begitu rasional. Dia menyarankan agar Lily menemukan tujuan untuk mengembangkan dirinya di kerajaan ini, karena ini benar-benar negara para penyihir. Tak lama kemudian tibalah waktu makan siang. Markus terlihat gelisah. Pangeran pertama dan pangeran keenam ingin Lily makan bersama mereka. Sina hanya bisa menepuk dahinya. Padahal dia ingin mengobrol lebih banyak dengan Lily saat makan siang, tapi para pangeran bahkan mengganggu waktu ini. Lily memberitahu Sina untuk tidak khawatir, dia sudah belajar banyak tata krama makan dari kepala pelayan. Tak lama kemudian Lily sedang makan siang dengan sopan. Pertanyaan mendadak dari pangeran pertama mengejutkannya. Bagaimana rasanya, apakah makanannya sesuai seleramu? Lily menyeka mulutnya dan mengatakan kalau makanannya lezat. Saat menoleh matanya bertemu dengan pangeran tampan berambut emas dan bermata emas itu. Dia dengan cepat membuang muka karena mengira pangeran pertama tidak banyak bicara dan terkejut pangeran itu yang memulai percakapan. Sementara itu pangeran keenam Jared di sisi lain terlihat lebih tenang dan hanya fokus untuk makan. Lalu Marcus mendekat dengan ekspresi khawatir. Lily bertanya apa yang terjadi, tapi pandangan Marcus beralih ke samping. Jelas-jelas menyadari kehadiran kedua pangeran. Pangeran pertama memerintahkannya untuk bicara langsung jika ada masalah sebagai perwakilan misi ini. Dia perlu tahu. Setelah ragu-ragu, Marcus memberitahu mereka kalau kereta nona muda telah disabotase dan tidak bisa segera berangkat. Karena tidak bisa diperbaiki dengan cepat, dia berpikir untuk membiarkan nona naik di kereta pelayan. Mendengar ini, Lily merasakan sedikit kegelisahan, tapi pangeran pertama malah tersenyum. Dia langsung mengerti kalau ini adalah perbuatan ibunya, Sally Rosalind. Tujuannya adalah agar nona muda naik di kereta yang sama dengannya. Dia lalu bertanya pada Lily di antara dirinya atau pangeran Jared dengan siapa dia akan lebih nyaman. Biasanya dia bisa naik bersama para pelayan, tapi sebagai seorang utusan hal ini akan membuat kerajaan memandangnya rendah. Setelah berpikir, Lily memilih pangeran pertama. Melihat Lily duduk dengan canggung, pangeran pertama mengajaknya mengobrol tentang Marcus dan Sina. Dia dengar mereka bersikap dingin pada orang luar tapi sangat perhatian pada nona muda. Lily menduga pangeran pertama salah orang. Mereka berdua jelas-jelas orang yang sangat baik dan lembut. Marcus dan Sina adalah kakak beradik yang lahir sebagai rakyat biasa, yang mencapai prestasi hebat di usia muda. Karena itu mereka dikucilkan oleh banyak bangsawan. Lily bertanya-tanya mengapa pangeran pertama memberitahunya hal ini. Apakah karena dia juga berasal dari kalangan rendah sehingga pangeran merasa iba padanya? Pangeran pertama berkata meskipun terkadang dia menganggap nona muda merepotkan, tapi matamu jernih dan penuh integritas, dan akan lebih banyak orang yang mendekatimu di masa depan. Tentu saja tidak semuanya adalah orang baik. Entah mereka mendekat karena simpati atau untuk memanfaatkanmu, kau tidak perlu peduli. Simpati berarti mereka akan menyayangimu, dan mereka yang ingin memanfaatkanmu, kau bisa memanfaatkan mereka kembali. Jika mereka tidak punya nilai, singkirkan mereka dengan tegas. Kepala pelayan bilang pangeran pertama selalu menuruti Sally Rosalind, tapi sekarang hal itu tampaknya tidak akurat. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya dipikirkan pangeran pertama, tapi kata-katanya membuat bulu kuduk Lily merinding. Pangeran pertama menyatakan dengan belak-belakan kalau nona muda terlalu menonjol di hadapan Sally Rosalind. Meskipun di permukaan dia terlihat lembut pada nona muda, dia sebenarnya ingin mengikuti keinginan ibunya untuk memanfaatkannya. Saat dia selesai bicara, cahaya keemasan bersinar di hadapan pangeran pertama. Lily kecil telah menghilang. Liliana menatap pangeran pertama dengan ekspresi serius. Karena sudah lama diketahui kalau istana penuh dengan mata-mata pangeran pertama, Lily sesekali menggunakan kekuatannya. Sally Rosalind melihat ini sebagai kesempatan untuk membuat pangeran pertama berbagi kereta dengan Lily, kemungkinan untuk menggali informasi dari Liliana. Niatnya yang terbongkar membuat ekspresi pangeran pertama menjadi dingin, tapi dia segera menguasai dirinya kembali. Dan mulai mengajak Liliana mengobrol. Nona, Anda berbicara dengan begitu percaya diri. Sepertinya kita sering berbincang ya. Meskipun aku ingin terus mengobrol denganmu, tapi dari sikapmu kita tampak seperti musuh. Mendengar ini, mata Liliana sedikit goyah saat dia berkata, dia tidak bisa membenci yang mulia. Sementara itu, Lily bertemu dengan pangeran pertama dari masa depan. Dia mendengar para penjaga di luar memanggil pangeran pertama sebagai putra mahkota. Sebelum Lily sempat bicara, pangeran pertama mulai berkeluh kesah.
Sebelumnya Liliana benar-benar menolak membiarkanku bertemu Nona Lili kecil dan setelah ditolak 20 kali aku tidak menyangka ini akan terjadi begitu mendadak. Lili heran mengapa pangeran pertama tidak lagi menggunakan bahasa formal. Pangeran pertama dengan santai menjelaskan. Setelah kau menarik kerah bajuku hubungan kita menjadi lebih dekat. Lili sangat terkejut. Apa dia pernah menarik kerah pangeran pertama dan menghajarnya soal, kenapa aku ingin menemuimu ada sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Nona dari 10 tahun yang lalu. Dia berharap Lili akan membantu menyampaikan sesuatu dari masa depan. Jika mengatakannya tidak akan mengubah masa depan, maka Lili tidak perlu membayar harga apapun tapi pesan. Pangeran pertama menyangkut nyawa seseorang mengubah takdir orang yang seharusnya mati akan mengacaukan hukum kehidupan di masa depan. Lili tidak tahu harga apa yang harus dibayarnya. Orang yang harus diselamatkan adalah ibu putra mahkota. Selir Rosalind. Lili kecil tanpa sadar bertanya pada dirinya sendiri apa yang harus dilakukan. Peringatan kepala pelayan muncul di benaknya bahwa orang-orang di istana mendekati sang putri demi keuntungan pribadi. Putra mahkota menyadari keraguan Lili, namun dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada sang putri kecil. Sebagai cinta pertamaku, dia mendesak. Segera sampaikan masalah ini pada Yang Mulia Kaisar. Sesaat kemudian Lili kembali ke dunianya sendiri. Senyum putra mahkota yang selembut angin musim semi membuat Lili tersipu dan menundukkan kepalanya. Dia meletakkan tangannya di atas jantung untuk merasakan detaknya, namun seperti biasa. Tidak ada debaran emosi sedikit pun. Putra mahkota kemudian bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Batinnya berkecamuk, putri Lili ragu-ragu. Setelah sesaat dia memutuskan untuk merahasiakan masa depan Permaisuri Lasha dan putra mahkota untuk dirinya sendiri. Dia menyilangkan jarinya dan berbisik ini rahasia. Putra mahkota langsung mengerti. Sepertinya sang putri kecil telah mendengar sesuatu tentang dirinya di masa depan.